Jadi hari ini kita mau ngomongin soal kopi instan itu guys. Dan kalau ngomongin kopi instan itu yang paling terkenal adalah Nescafe ya guys ya. Dan pabriknya itu ternyata ada di Swiss guys. Itu aslinya ya guys. Dan karena kita ngomongin kopi instan, ternyata kopi instan itu ditemukannya di Inggris. Nama penemunya itu John Ring itu guys. Ingat ya, John Ring itu penemu kopi instan dan dihak patenkan oleh pemerintahan Inggris pada saat itu guys. Dan seiring berjalannya waktu, kopi instan ini terus berkembang guys sampai akhirnya ke negara Amerika Serikat di tahun 1851. Nah, waktu di Amerika, kopi instan ini dijadikan solusi untuk para prajurit perang itu guys. Jadi mereka itu bisa menghemat waktu kalau mau ngopi. Nah, kan kalau kita mau perang tuh apa-apa harus serba cepat itu guys ya. Jadi kalau membuat kopi ya harus cepat juga gitu guys. Kalau lama-lama ya bisa kena dor kan, kena tembak atau tiba-tiba ada serangan kan lucu aja lagi ngopi kena serangan mate gitu guys ya. Jadi ini jadikan solusi bagi mereka untuk membuat kopi secara cepat dan instan ya guys. Nah, kopi ini terus menerus dikembangkan itu guys ya, sampai suatu saat di tahun 1901 ada seorang ahli kimia yang berdarah Jepang dan Amerika ya. Dia itu menciptakan sebuah resep bubuk kopi. Nama penciptanya itu Dr. Satoru Kato. Dia menciptakan resep bubuk kopi untuk pertama kalinya dan itu sangat laris manis di pasaran itu guys. Ternyata yang membuat kopi instan ini menjadi booming bukan Dr. Satoru Kato itu guys, melainkan orang lain yang bernama George Contant Louis Washington guys. Dia memproduksi kopi instan ini secara massal di tahun 1910 itu guys. Dan ini dipasarkannya itu selama Perang Dunia Kedua ya guys. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung dia jual-jualan kopi itu guys ya, makin laris lah kopinya guys ya, karena kan di saat itu ya para tentara itu butuh namanya kopi ya guys ya untuk menenangkan diri dari perang-perang yang ada waktu itu guys. Nah, bisa kebayang ya, orang lagi perang tapi dia jualan kopi itu guys, dan makin laris pula. Nah, sejak saat itu popularitas dari kopi instan ini semakin tinggi di Amerika. Nah, pada saat itu merek yang terkenal itu dan terbesar dan mendunia itu ada dua guys, yaitu Nestle dan Maxwell House itu guys. Tapi kalau sekarang kita lihat kopi instan itu punya merek yang banyak ya, bahkan ribuan guys ya, karena udah banyak penirunya seperti itu guys, serta peminatnya juga banyak ya guys ya, ternyata kopi instan ini guys. Oke, itu tadi sejarah singkat dari kopi instan guys. Nah, kemudian ini kita mau ngebahas bagaimana kopi ini dipanen dan diolah, serta negara mana aja penghasil kopi terbesar di dunia saat ini guys ya. Jadi ada satu negara yang penghasil kopi terbesar di dunia guys. Bahkan negara ini telah mensuplai 35% kopi yang ada di dunia. Nama negaranya Brazil. Terus cara memanen kopi itu ada dua cara ya. Pertama secara manual dan kedua secara otomatis guys. Kalau secara manual ya dipetik sama para pekerja. Tapi para pekerjanya itu nggak boleh asal-asalan. Mereka tuh harus tahu mana kopi yang matang, mana kopi yang belum matang seperti itu guys ya. Dan ternyata cara memetiknya itu juga pakai teknik guys. Jadi nggak asal-asalan metik itu guys ya. Dan cara yang kedua adalah menggunakan mobil kayak gini guys. Mobil otomatis, mobil pemetik untuk kopi nih guys ya. Kenapa memakai mobil? Karena kebunnya tuh udah terlalu gede, udah terlalu luas. Kalau memakai jasa orang-orang itu bakalan mengeluarkan biaya yang cukup banyak guys ya. Dan cara metiknya bukan dipetik satu-satu kayak orang gitu ya guys ya, melainkan pohonnya bakalan digoyang-goyang kayak gitu guys. Jadi kalau ada kopi yang jatuh itu tandanya kopinya sudah matang gitu guys. Nah, kalau udah dipanen kayak gini, udah dipetik, kopi bakalan dicuci dulu ya guys ya, supaya agak bersih ya. Setelah dicuci baru dijemur di bawah terik sinar matahari secara langsung guys. Ini kalau ditanya jemurnya berapa lama ya, sekitar 7 sampai 21 hari ya guys ya. Itu sih tergantung cuaca yang ada guys ya. Semakin panas cuacanya ya semakin cepat ya penjemurannya, seperti itu ya guys ya. Nah, kalau udah dijemur kering kayak gini, kopi ini bakalan dimasukkan ke dalam goni guys. Udah dimasukin ke dalam goni kayak gini, bakalan dimasukkan lagi ke dalam mesin pengeringan guys ya. Dikhawatirkan pengeringan yang sebelumnya itu kurang sempurna guys ya, maka bakalan dimasukkan ke dalam pengeringan lagi supaya benar-benar kering guys. Dan kopi itu nggak boleh ada yang lembab guys, kayak gitu guys ya.
Terus setelah itu kualitas kopi juga dipilih ya, besar kecil biji kopinya tuh juga dipilih atau disortir guys ya. Dan setelah disortir kayak gini, kopi bakalan dipanggang di suhu 210 derajat selama 12 menit guys ya. Setelah itu baru masuk ke quality control guys ya. Kopi-kopi yang udah lulus ujian itu bakalan masuk ke pasar global guys dan siap untuk diedarkan kayak gitu ya guys ya. Oke ya, sekian dulu video tentang kopi instan kali ini guys. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahin di kolom komentar ya guys ya. Tapi kalau ada yang request juga silakan komen di kolom komentar ya guys ya. Mau request tentang video apa guys, contoh panen apa atau peternakan apa atau tentang pertanian apa, boleh di komen di kolom komentar bawah ya guys ya. Terima kasih buat yang udah nonton ya guys ya. See you guys.